Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Halim. Bahwasanya saya akan menjelaskan tentang beberapa fakta unik rumah Lanceng yang berada di Pulau Madura, yaitu 4 fakta unik tanian Lanceng, rumah adat Madura di Pulau Garam. Indonesia memiliki banyak rumah adat dengan arsitektur yang menawan. Salah satu yang terkenal dan ikonik adalah tanian Lanceng, seperti gambar berikut ini. Beberapa berikut ini merupakan rumah adat suku Madura tanian Lanceng dengan yang dikenal tanian Lanceng. Menjadi kebanggaan masyarakat Madura, bangunan ini biasanya terdiri dari beberapa rumah anggota yang masih berada dalam satu ikatan keluarga. Seperti di gambar berikut ini, ada beberapa keluarga yang memiliki rumah adat di seperti gambar berikut. Kata tanian berasal dari bahasa Madura yang artinya halaman, sementara lanceng atau lanceng memiliki makna panjang. Jadi secara harfiah, tanian lanceng berarti rumah dengan halaman yang panjang, dan sampai saat ini masih diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Madura. Sesuai namanya, rumah adat tanian lanceng pun didirikan di area yang berhalaman luas seperti gambar berikut ini. Menurut penelitian dari Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jatim oleh Dian Agustin dan kawan-kawan dalam berjudul Kajian Ornamen pada Rumah Tradisional Madura Tanian Lanceng, dibangun di kompleks pemukiman orang Madura yang masih memiliki garis keturunan secara genetik. Salah satu ciri khas dari bangunan ini adalah mencerminkan kehidupan masyarakat Madura yang komunal dan agamis. Tak hanya itu, bentuk rumah adat ini juga syarat dan simbol filosofis masyarakat Madura yang multikultur, yang tidak terlepas dari akulturasi kebudayaan antar suku yang menetap di Pulau Garam. Dihimpun dari berbagai sumber resmi, berikut 4 fakta unik rumah adat tanian Lanceng yang mungkin belum banyak diketahui. 1. Memiliki banyak tipe atap. Seperti pada gambar berikut ini, memiliki beraneka ragam atap, ada yang bermodel lancip dengan ke atas dan tumpul ke bawah. Jika dilihat sekilas, rumah adat tanian Lanceng memiliki bentuk yang hampir mirip dengan rumah joglo di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari bentuk bangunan yang melebar dengan atap hubungan berbentuk limas yang menjulang di bagian tengahnya. Namun saat dilihat lebih seksama, ada berbagai bentuk atap tanian Lanceng, sebagaimana ditulis laman Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud. Beberapa di antaranya seperti tegon, atau atapnya berbentuk limas dengan ujung atap polos tanpa ornamen. Lalu bangsal atau atap limas dengan kedua ujung dihiasi tanduk yang mirip kapal atau naga. Kemudian jika empu, atap hubungan seperti burung dara yang mengepakkan sayap. Ada pula saliplap atau atap rumah yang hanya terdiri dari satu, dan daliplap, atap rumah yang terdiri dari 2 sisi. Seperti pada gambar berikut ini.
Fungsi bangunan. Fakta unik lain dari rumah adat Tanian Lanjeng adalah memiliki fungsi yang berbeda-beda berdasarkan bentuk, posisi, tempat, hingga arah penempatan bangunan yang disesuaikan dengan kondisi struktur tanah. Total setidaknya ada 5 bangunan utama dalam kompleks arsitektur Tanian Lanjeng. Pertama, kopgung atau musola yang terletak di bagian depan rumah yang berfungsi sebagai tempat ibadah, menerima tamu laki-laki, sekaligus bermusyawarah. Biasanya kopgung ditempatkan di sisi barat dan menghadap ke timur untuk memudahkan pencarian arah kiblat. Kedua, rumah toko atau rumah induk yang berfungsi sebagai tempat utama penghuni beraktivitas termasuk makanan, tidur, atau berkumpul bersama keluarga. Bangunan ini biasanya didirikan di utara dan menghadap selatan serta identik dengan wilayah perempuan karena privat. Ketiga, dapur yang berfungsi sebagai tempat memasak hingga menyimpan bahan makanan, ataupun yang disebut dalam bahasa Maduranya dapur. Berada di bagian belakang serta berfungsi sebagai tempat menyimpan ternak. 3. Memiliki fungsi ragam motif. Secara umum menurut Agustin terdapat 3 motif utama dalam rumah adat Tanian Lanjeng. Pertama, motif flora yang banyak mengaplikasikan bentuk okel atau tanaman sulur yang kerap disandingkan dengan motif bunga-bunga di bagian dejuk atau atas pintu. Kedua, motif fauna atau hewan yang merupakan hasil silang budaya antar masyarakat Madura dengan Cina, seperti motif ekor ular atau tanduk yang kerap dikaitkan dengan bentuk nisan sebagai simbol kematian. Lalu, motif naga konde, burung ponik, serta swastika yang diadaptasi dari kultural masyarakat Hindu. Ketiga, motif gabungan dari motif flora dengan swastika maupun flora dengan fauna. Adapun pada motif flora swastika merupakan akulturasi kebudayaan dari Cina, Jawa, Hindu, dan Madura. Sedangkan motif flora fauna merupakan motif hasil akulturasi Madura dan Cina yang saat ini juga masih banyak digunakan di perkampungan masyarakat Madura. Dalam praktik 4. Penuh makna filosofi. Dalam praktik pembangunan, Tanian Lanjeng bukan hanya sebatas arsitektur rumah adat Madura yang disusun secara berderet saja. Sebab di antaranya juga tersimpan banyak makna filosofis, mulai dari pengurutan rumah dari timur ke barat yang melambangkan urutan usai penghuni dari yang tertua hingga termuda. Tak hanya itu, Tanian Lanjeng yang hanya memiliki satu pintu masuk berhiasan ukiran khas Madura dengan dominasi warna merah dan hijau, juga melambangkan kesetiaan dan perjuangan. Selain itu, kompleks rumah Tanian Lanjeng
yang terdiri dari kumpulan beberapa kepala keluarga juga melambangkan ikatan kekeluargaan yang kuat. Sekian dari beberapa fakta unik rumah adat Madura. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.